Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya di sini hanya ingin memberikan tambahan-tambahan pengetahuan bagi Anda semua agar Anda selalu waspada dengan diabetes ini. Apa sih yang selama ini saya menjadi kekhawatiran, was-was, dan kemudian memberi pengingat-pengingat pada Bapak Ibu, yaitu mengenai hubungan antara diabetes dan stroke. Diabetes dan stroke. Ini sering sekali terjadi. Jadi dari angkatan awal itu ya, yang sering mengeluhkan itu adalah dari stroke ringan sampai kemudian stroke berat. Dan kemudian selalu karena kita dari komunitas diabetes, maka saya lihat kok memang jumlahnya menurun ya dibandingkan orang-orang yang sakit diabetes tidak belajar ini, tapi dan sakit diabetes belajar ini. Jumlahnya lebih banyak orang-orang yang sakit diabetes tapi tidak belajar mobi. Itu saya punya buktinya. Saya punya buktinya karena kadang-kadang saya menerima telepon konsultasi dari orang-orang yang bukan orang mobi, tapi mereka mengalami stroke. Dan juga orang mobi yang mengalami stroke. Orang bukan mobi dan orang mobi. Jadi saya menerima kedua-duanya. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan mengenai stroke dari diabetes ini? Bapak Ibu pasti pernah mendengar mengenai teori saya mengenai glikasi ya. Mengenai glikasi itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita mengalami penggulaan terus-menerus selama bertahun-tahun akibat naiknya gula darah. Saya akan jelaskan dari awal, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti logika saya. Memakan karbohidrat terus-menerus, itu pada dasarnya membuat tubuh kita kemampuan dalam mempertahankan dirinya itu berkurang. Termasuk kemampuan dalam meregenerasi sel, Bapak Ibu sekalian. Regenerasi sel itu adalah suatu siklus di mana sel seharusnya setelah dia melakukan pekerjaannya dalam waktu tertentu, ya biasa sel punya batas waktu dari kapan dia mulai dibentuk dan kapan dia akhirnya bekerja dan kemudian mati. Jadi sel ada waktunya. Kalau kulit itu kan sudah tahu kita ya, selama kurang lebih 1 bulan, selama kurang lebih 30 hari. Bagaimana kalau darah? Anda sudah tahu. Darah itu perlu waktu sekitar 120 hari. Nah, banyak sel di tubuh kita. Nah, kalau andai kata gula terlalu banyak dalam tubuh kita, maka kemampuan sel dalam proses hidup dan mati, siklus tadi, itu tidak berjalan sempurna. Bayangkan misalnya, satu sel darah merah yang seharusnya dalam waktu 120 hari dia bekerja, kemudian mati, tapi ingat pada saat mati dia digantikan yang baru. Maka darah merah kita jumlahnya tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Karena terjadi siklus terus-menerus. Ada yang hidup, ada yang mati. Kalau yang mati jumlahnya 1, maka akan dibuat 1 lagi. Nah, Bapak Ibu tahu berapa sel kita yang dalam keadaan 1 hari harus diganti. 400 miliar sel yang mati, tapi pada hari yang sama tubuh membuat 400 miliar sel lagi. Luar biasa ya tubuh kita ya. Nah, bayangkan apabila Bapak Ibu memakan karbohidrat dalam jumlah besar, maka kita akan mengalami glikasi, penggulaan. Apakah karbohidrat berbahaya? Enggak, karbohidrat baik saja. Baik-baik saja apabila kita memakan dalam jumlah yang normal wajar. Proses itu dinamakan glikosilasi, di mana protein kita, sel-sel protein kita bisa menerima keberadaan gula. Baik ya, baik-baik saja.
Tetapi kalau berlebihan, maka akan terjadi namanya glikasi. Dalam bahasa Inggris, glycation. Glycosylation, glycation. Dua kata yang menunjukkan situasi yang berbeda. Satu, glycosylation artinya atau glikasi artinya sel kita, protein kita bisa bekerja sama dengan gula. Itu normal. Makanya ada orang-orang yang memakan karbohidrat. Tetapi pada saat dia kebanyakan karbohidrat, terjadi namanya glycation atau glikasi. Oke, jangan sampai pusing dengan dua istilah itu ya, Pak. Tapi saya akan mencari kata-kata yang sederhana. Nah, glikasi atau penggulaan itu apabila terlalu banyak mengakibatkan banyak sel tidak mampu melakukan siklusnya. Banyak sel tidak mampu melakukan siklusnya. Siklus regenerasi tadi termasuk pada kulit, termasuk pada organ, termasuk pada jaringan. Tapi spesial kita akan bicara mengenai organ yang di pankreas. Di mana pankreas kita punya 4 hormon. Hormon glukagon, hormon insulin, hormon oksitosin, hormon F. Jadi pankreas kita keterong. Kalau andai kata gula terlalu banyak, mengakibatkan apa? Degenerasi. Wah, makin sulit ya bahasanya. Tidak. Ini bagian dari menambah pengetahuan Bapak Ibu. Karena terjadinya degenerasi, sel-sel yang seharusnya sudah mati dan digantikan oleh yang baru untuk pankreas kita tidak berganti. Akibatnya malfungsi. Akibatnya pankreas kita tidak berfungsi. Karena gula terlalu banyak. Akibatnya terjadi 2 kejadian saling menimpa. 1, gula terlalu banyak sehingga pankreas tidak bisa berganti selnya. Dan yang kedua, karena pankreas tidak bisa berfungsi, terutama hormon insulin bekerja, maka mengakibatkan kekacauan pada hormonal kita, kekacauan pada sumber tenaga kita. Kita mengalami deefisiensi insulin, ketidakmampuan insulin dalam menangkap gula. 2 kejadian hanya karena kebanyakan makan karbohidrat. Itu penyebabnya. Lalu apa hubungannya antara pembuluh darah, antara jantung kita, dengan glikasi yang mengakibatkan stroke? Ya, Bapak Ibu. Stroke itu seolah-olah selalu disalahkan karena tekanan darah. Itu saja. Tapi stroke itu kan pecahnya pembuluh darah di otak. Pembuluh darah kita banyak sekali di otak kita. Dan setiap pembuluh darah itu bertanggung jawab untuk menyuplai nutrisi dan oksigen. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Ya. Pembuluh darah tidak hanya memberikan nutrisi saja, tapi oksigen. Kalau andai kata oksigen kita kurang tercukupi, maka lumpuhlah otak kita. Apabila otak kita lumpuh, bagian yang bertanggung jawab terhadap tubuh juga jadi lumpuh. Kita geser lagi. Kenapa gula mengakibatkan stroke? Glikasi itu adalah ikatan kovalen, persenyawaan antara protein dengan gula yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya, kalau dulu saya mencontohkan dengan glikasi itu adalah saya berikan contoh antara lemak dan gula. Ya, itulah contoh sederhana supaya Anda bisa mengerti bahwa glikasi bisa terjadi pada lemak tubuh kita yang mengakibatkan darah kita tekanannya naik. Lemak ada dalam darah, gula juga ada dalam darah. Nah, apabila karena darah adalah pembawa gula yang sebenarnya, maka darah akan melewati banyak pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Nah, karena makin banyak di tubuh kita dan tidak bisa segera ditangkap oleh insulin, akibatnya gula kita naik. Itu akan mempengaruhi suplai gula pada sel-sel protein kita. Sel-sel protein kita jumlahnya berapa? Bapak Ibu sudah tahu, 37 sampai 50 triliun sel.
Bayangkan, itu semuanya tersuplai kelebihan gula. Akibatnya, sel-sel tadi mau tidak mau menerima gula itu, dan akhirnya mereka semuanya bersenyawa. Sel-sel kita tidak hanya bicara mengenai sel otot, ya, tidak bicara mengenai sel-sel jaringan, tapi organ. Organ itu alat-alat yang bekerja itu, gitu. Ya, Bapak Ibu bisa jantung, organ kita, pankreas, organ kita. Lalu bagaimana dengan paru-paru? Iya, sama organ kita. Termasuk pembuluh darah. Apabila terjadi glikasi, maka akan terjadi penggulaan. Penggulaan pada pembuluh darah. Kalau terjadi penggulaan pada pembuluh darah, maka terjadi yang namanya karamelisasi. Proses apa ya? Saya menyebutnya dengan lebih sederhana mungkin. Cracking. Cracking itu dia lebih regas, lebih rapuh. Pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Tapi jangan salah, bukan hanya pembuluh darah yang lebih rapuh. Semua organ Anda semua akan mengalami yang namanya lebih rapuh. Jadi kenapa orang-orang diabetes itu kalau andai kata sakit, mereka mudah sekali terkena masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan homeostasis kita, perubahan tekanan darah, perubahan suhu, perubahan cuaca, perubahan suasana tubuh kita, emosi itu akan kadang menimbulkan perubahan hormon, menimbulkan banyak perubahan hormon yang menimbulkan tekanan, menimbulkan suhu tubuh kita berubah dan sebagainya. Dan itu yang nampaknya membuat tubuh kita kadang-kadang menjadi terganggu. Kadang-kadang menjadi terganggu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, apabila Anda punya pembuluh darah rapuh akibat gula karena glikasi, maka apabila tekanan Anda naik, yang juga terjadi glikasi, Anda sudah sebutkan bukan? Glikasi bisa terjadi pada darah kita. Darah kita yang terglikasi karena ada lemak darah, maka terjadi ikatan kovalen antara lemak dan gula. Akibatnya, tekanan darah menjadi naik. Kenapa? Gula dan lemak apabila berada dalam tubuh kita, darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih keras, tekanan menjadi naik. Cuman sayangnya kita punya pembuluh darah yang sudah lemah. Karena kenapa? Sel-sel pembuluh darahnya itu terbuat dari sel protein yang sudah terkontaminasi dengan gula, bersenyawa dengan gula, sehingga menimbulkan, sudah tahu Pak, karamelisasi, cracking, rapuh. Makanya orang diabetes yang punya tekanan darah tinggi lebih mudah stroke. Ya, stroke bisa disebabkan oleh karena suasana hati, ya, karena juga bisa disebabkan karena masalah-masalah yang berhubungan dengan kurang istirahat, pola makan yang keliru, itu menyebabkan masalah. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa menjelaskan bagaimana gula berhubungan sekali dengan sakit stroke. Gula membuat pembuluh darah lemah, gula membuat darah bekerja lebih sulit karena lebih kental. Dan tekanan membuat pembuluh darah yang sudah rusak. Karena pembuluh darah itu sel juga. Terglikasi sehingga menjadi lebih regas. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini memberi masukan yang berharga ya. Berhati-hatilah dengan diabetes, jangan dipermainkan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya serahkan acaranya ke Mas Freddy.